Saudara-saudara, tadi pagi saya mendengar ilustrasi bagus sekali dari seorang hamba Tuhan yang memang setiap kali dia mau berkhotbah ada cerita lucu. Ini cerita lucu, ada seorang nelayan, ya, orang yang pemancing lah. Dia lagi mancing begitu di Hawaii. Dia lagi mancing di Hawaii, kemudian dia lihat ada botol terapung. Ya. Kemudian di dalam botol itu seperti ada kertasnya gitu. Jadi pada waktu dia ambil itu botol yang ada kertasnya, dia buka, tiba-tiba ada asap, keluar jin. Dan jinnya itu jin stres, rambutnya kusut, kemudian wajahnya kusut, kelihatan tidak bahagia, dia kecapean. Jin ini kecapean kelihatannya. Kemudian dia mengatakan, "Selamat pagi bos, sebetulnya Anda punya 3 permintaan yang harus saya jawab, tapi karena saya sudah capek, saya kasih 1 saja," katanya. Jadi nelayan ini bilang, "Aduh, saya ini suka mancing di Alor. Ada 1 tempat di Indonesia yang bagus, cuman saya tuh takut naik pesawat. Bisa enggak kamu buatkan saya jembatan 2 jalur antara Hawaii ke Alor," katanya. Kemudian ini jin yang sudah kecapean, dia bilang, "Aduh, coba ganti permintaannya. Jangan yang ini, ganti." Kemudian orang-orang nelayan ini pikir-pikir, dia bilang begini, "Kamu bisa tolong saya enggak?" "Apa?" "Tolong bantu saya untuk memahami istri saya." Jin ini diam sejenak dan akhirnya dia mengatakan, "Kira-kira kapan jembatan itu harus selesai?" Maksudnya lebih mudah buat saya untuk membuatkan jembatan dari Hawaii ke Alor daripada kamu minta saya memahami istrimu. Karena wanita itu sulit dipahami katanya. Jadi hari ini topiknya kita memahami perbedaan antara wanita dan pria. Sebetulnya sudah didiskusikan tadi malam. Saya dengan Ibu sudah mendiskusikan. Jadi tidak boleh ada yang tersinggung. Ya kan? Karena ternyata memang dari sononya beda. Yang mau nikah, yang sedang nikah, yang akan terus nikah. Pahami perbedaan ini karena hampir semua persoalan dan konflik dalam pernikahan karena beda. Yang tidak bisa dipahami, perbedaan yang tidak bisa dipahami. Nomor 1, ini saudara dari buku, jadi saya sampaikan dari buku. Ini contoh sederhana saja. Ketika pria menuju ke toilet, tujuannya hanya 1. Makanya pria kalau ke toilet itu cepat, karena tujuannya kilat. Mau kencing atau mau berak, itu saja. Tetapi women use toilet as a social lounge and therapy room. Jadi wanita pergi ke toilet itu untuk terapi. Untuk pertemuan kayak sosial. Makanya kalau wanita ke toilet itu bisa lama. Kira-kira benar atau tidak para wanita ini? Benar. Jadi apa artinya pria? Jangan marah kalau istrimu ke toilet makan waktu 3 kali lipat daripada waktumu. Karena nanti baru ada misalkan ke toilet, buang air kecil. Bukan hanya itu, nanti ambil lipstik. Ya kan, berdiri di depan cermin itu macam-macam diperbaiki, kemudian ketemu teman. Itu bisa kenalan sama teman di toilet itu, sehingga masuk ke toilet tidak ada teman, pulang bisa bawa 2 teman, dari keluar toilet sudah kenalan dengan 2 orang, itu wanita, ya kan? Tapi kalau coba Pak Rudi pergi ke toilet kemudian aja, "Hei, saya mau ke toilet, mau ikut?" Semua orang curiga kalau Pak Rudi bawa laki-laki ke toilet, bawa laki-laki. Jelas bedanya ya. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini kelihatannya sepele.
Tapi tolong pahami bahwa makhluk yang namanya wanita dengan pria itu dari soronya sudah beda. Tengok wanita yang ada di sampingmu atau pria, kita memang beda. Bilang. Udah dari sononya beda, yang satu dari tanah liat, satu dari tulang rusuk, sudah beda. Yang satu dibentuk, yang satu dibangun. Ketika Tuhan membentuk pria itu to form. Makanya pria itu sederhana aja. Ya kan? Makhluk yang namanya pria itu simple. Sedangkan wanita itu complicated. Wanita itu rumit untuk dipahami. Makanya yang masih single-single ini, ya waktu Anda mau menikahi wanita, Kadek, Timi, Marcel, jangan anggap enteng, wanita itu susah untuk dimengerti, wong dia sendiri aja tidak mengerti dirinya sendiri. Makanya ada lagu, karena wanita ingin dimengerti. Terus? Lewat jalan tol ada lewat. Ini yang kedua, perbedaan yang kedua. Saudara setuju atau tidak? Saudara harus setuju. Siapa yang paling mendominasi remote control? Suami. Pria itu mendominasi TV. Dan suka ganti-ganti channel. Terutama kalau ada iklan, pria akan ganti itu channelnya. Wanita tidak peduli. Ya kan? Wanita kalau sudah lihat itu walaupun ada 10 iklan dia tetap tidak usah diganti-ganti. Iya kan? Saudara tahu perbedaannya? Bukan hanya itu, saudara-saudara. Under pressure, dalam situasi tertekan, pria suka minum. Wanita suka makan coklat dan pergi shopping. Nah, dan ketika wanita pergi shopping, prianya tambah stres. Dengan baik-baik, under pressure, men drink. Women eat chocolate and go shopping. Kenapa? Saudara harus paham. Karena ternyata shopping itu terapi yang bisa melepas stres bagi wanita. Jadi kalau istrimu bilang saya mau window shopping, biarkan saja. Pulang sudah seger, sehat, ya kan? Amin. Benar atau tidak? Iya kan? Jadi saudara harus bisa memahami ini. Saudara tahu wanita? Itu hanya beda 5 rupiah, bisa cari toko yang lain. Ya dia coba di sini, ya dia sudah lihat harganya, nanti dia pergi lagi ke toko yang berikutnya. Nanti beda sedikit dia pergi ke toko yang berikutnya. 10 toko bisa didatangi. Pria, dia tahu apa kebutuhannya, dia langsung datang, bayar, pulang. Konsekuensinya apa? Pria sabar. Karena buat wanita, melihat dan membandingkan itu menghilangkan stres. Dan kalau dia dapat yang agak murah sedikit, waduh saudara, kamu tahu enggak ini murah. Ini murah. Dan kalau kita bilang, wah bagus ini murah, senangnya bukan main. Iya kan? Jelas. Yang berikutnya, siap-siap para pria. Ya kan? Wanita mengkritisi pria biasanya karena apa? Satu, pria itu kurang sensitif. Jujur para pria, kamu memang kurang sensitif, kurang perhatian, tidak mendengar, dan kurang kehangatan. Semua pria bilang saya bertobat. Not giving enough love, not being committed to relationship, kurang cinta, kurang hubungan. Ya kan? Kalau mau hubungan dengan istrinya baru banyak omong.
Ngerti maksudnya? Ya kan? Pria, ini perbedaannya. Kalau selesai ke toilet itu dibiarkan begitu saja. Tempat duduknya itu. Kalau wanita dibersihkan, diangkat lagi. Betul atau tidak? Nah sekarang, para pria sering mengkritisi wanita, terutama waktu apa? Waktu wanita menyetir mobil. Karena apa? Tidak bisa membaca peta. Karena apa? For their lack of sense of direction. Jadi mohon maaf para wanita, kebanyakan wanita tidak bisa membaca peta. Ini ke kanan atau ke kiri, itu lurus atau belok. Di peta itu wanita agak bingung. Benar atau tidak? Benar. Oke. Yang berikutnya, biasanya pria mengkritisi wanita karena apa? For talking too much without getting to the point. Ngomong kebanyakan enggak tahu poinnya yang mana. Benar atau tidak? Benar? Kritik berikutnya. Saudara jujur kalau ini benar, bilang jujur. Karena ini berdasarkan apa yang saya baca dari buku hasil survei. Kalau jujur bilang ya atau tidak ya? Jawab nih. Berikutnya. Men criticize woman, pria mengkritisi wanita karena apa? For not initiating sex often enough. Kurang inisiatif kalau bicara masalah seksual, hubungan biologis. Wanita pasif, kurang inisiatif. Bertobat. Oke. Berikutnya, mau dengar lagi? Ini luar biasa. Profesor Robin Gur dari University Pennsylvania mengetes otak pria dan wanita. Dengar baik-baik ya. Di dalam tes itu dikatakan, when a man's brain is in resting state, at least 70% of its electrical activity is shut down. Kalau pria dalam keadaan tenang tidur, 70% daripada otaknya itu betul-betul off. Mati, tidak bekerja, 70%. Ngerti maksudnya? Sedangkan otak wanita dalam situasi yang sama dengan pria tadi tidur, 90% otaknya masih bekerja. Iya. Jadi walaupun sedang dalam situasi tidur, itu otak wanita 90% masih jalan. Pria 70% mati total. Jadi berbahagialah mengapa Tuhan mengirimkan penolong buat Anda. Jadi makanya kalau ada kucing bunyi, itu wanita dengar walaupun tidur. Cicak kentut aja dia tahu. Itulah wanita. Beda dengan pria. Ya kan? Jadi tolonglah wanita dalam hidup saudara, kalau bisa waktu istirahat, benar-benar istirahat. Karena kalau tidak, otaknya capek. Kalau otaknya capek, Anda kena dampaknya nanti. Jelas ya? Jadi dikatakan di sini 90% dari otak wanita dalam keadaan tidur itu masih kerja, itu meneguhkan bahwa women are constantly receiving and analyzing information from their environment. Jadi wanita itu selalu menganalisa apa saja yang terjadi di sekitarnya, bahkan pada waktu sedang tidur. Jelas ya? Apalagi kemarin ada ular. Ya, kemudian ada suara ini. Ada tikus jalan di atas.
itu otak wanita terus berjalan, walaupun dalam keadaan tidur. Makanya wanita pada umumnya mudah terjaga daripada pria. Iya kan? Ini menarik. Jadi semua anak-anak bilang terima kasih mama. Ayo bilang 1, 2, 3. Walaupun mamamu tidak ada di sini, bilang terima kasih mama. Dengar baik-baik. A woman knows her children friend, hopes, dream, romance, secret fear, and what they are thinking, how they are feeling, and usually what mischief they are plotting. Wanita yang namanya mama atau wanita yang pada umumnya sudah dewasa, dia tahu siapa teman anak-anaknya. Dia tahu apa harapan, mimpi anaknya, bahkan ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh anak itu mama tahu. Papa belum tentu tahu, mama tahu. Bahkan dia tahu perasaan anak dan kenakalan-kenakalan yang disembunyikan oleh anak itu ibu tahu. Dia punya feeling, dia punya. Jadi Timi, jangan macam-macam kok mama tahu. Atau kadek orang tua tahu. Ya kan? Jadi Yuda, mamamu tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Siapa teman dan sebagainya. Dan mama biasanya sangat peka. Jangan bergaul sama anak itu. Itu anak itu kelihatannya tidak bagus. Mama dikasih kemampuan untuk melindungi mereka. Jelas ya? Itu perbedaan. Pengen tahu lagi? Pengen tahu lagi. Pria, he evolved with almost blinker vision so that he would not be distracted from target. Pria kalau lihat sesuatu, susah sekali untuk dibelokkan. Iya kan? Kalau dia sudah memelototi sesuatu susah. Sedangkan wanita, saudara-saudara, woman in need eyes to allow a wider. Dia mengizinkan lebih luas, lebih lebar skop penglihatannya so that she could monitor any predator sneaking up on the nest. Seperti burung, mengapa wanita dia dikasih kemampuan untuk melihat lebih luas, lebih lebar, supaya dia bisa lihat bahaya. Jadi kemampuan yang luar biasa. Wanita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menganalisa bahaya. Hebat, wanita itu hebat. Pria tidak bisa. Pria kalau lihat itu saja, tidak bisa yang lain-lain. Fokus hanya itu. Wanita bisa lihat bahaya, saudara-saudara. So, this is why modern men can find their way effortlessly to a distant pub, but can never find things in fridge, cupboard, and drawers. Itu sebabnya pria dia bisa menemukan di mana ada pub, ada warung untuk minum, dia tahu. Tapi untuk nyari minuman di dalam kulkas kadang-kadang tidak bisa. Disuruh nyari oleh istrinya, tolong ambil coklat di sini. Kadang-kadang pria tidak bisa. Tapi untuk menemukan minuman kesukaannya, di toko dia bisa. Karena beda kemampuan melihat. Yang ini agak beda lagi, saudara. Saudara harus paham. Masih berkaitan dengan melihat. While a man can see better in the dark, while a woman can see better in the dark than a man, especially at the red end of the spectrum, a man's eyes allow for better long distance vision. Jadi pria itu bisa melihat jauh, jarak jauh itu bagus, ya kan? Tetapi wanita, saudara-saudara ini luar biasa. Wanita bisa melihat lebih baik di dalam gelap daripada pria. Sekali lagi karena wanita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk melindungi tadi.
A man's eyes allow for better long-distance vision over the narrow field, which give him much better and therefore safer long-distance night vision than a woman. Jadi, saudara-saudara, ada implikasi yang luar biasa dari sini. Jadi kalau saudara sedang nyetir malam, saudara biasanya untuk long distance, jarak jauh, itu izinkan pria yang nyetir untuk jarak jauh. Walaupun seperti tadi katakan untuk wider tadi, untuk angle lebih luas, wanita lebih bagus. Jelas ya? Makanya kalau saudara suamimu lagi nyetir, kemudian saudara lihat, jangan terlalu mepet, ya kan? Wanita akan sibuk mengatakan itu karena dia wider. Nah, while a woman can see better in the dark, sementara wanita bagus melihat dalam gelap. Oh, bukan ini. Yang berikutnya, yang kemampuan mendeteksi kebohongan. Ya. A woman's superior sensory equipment pick up and analyzes this information and her brain ability to rapidly transfer between. Jadi begini, wanita itu superior, punya sense atau sarafnya lebih hebat untuk apa? Untuk bekerja sama sehingga lebih mudah memahami perbedaan antara verbal, visual, dan signal yang lain. Artinya wanita bisa menganalisa. Kalau antara yang terucap dan yang tidak terucap itu tidak klop, wanita bisa menganalisa, ini bohong. Konon dari cara pria mengucapkan sesuatu, wanita bisa mendeteksi. Ini contoh, istri tanya, kenapa telat? Kemudian pria ngomong nih, ya kan? Oh, dari cara mengucapkan, dari secara verbal dan non verbal itu wanita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk mendeteksi ketika antara verbal dan non verbal tidak sinkron. Wanita langsung mendeteksi bohong nih, walaupun dia tidak ngomong. Suami saya bohong. Ingat iklan di televisi yang ada anak baru makan cumi itu? Kamu dari mana? Ya, ya ingat. Ya, kemudian dia bilang, oh dari sini. Kamu bohong, kamu baru makan cumi kan? Jelas ya? Jadi saudara-saudara hati-hati para pria, jujurlah apa adanya dengan wanita. Karena wanita bisa mendeteksi kebohongan hanya dengan melihat cara Anda ngomong. Semua pria bilang saya bertobat. Ya? Saya bertobat. Dengar. This is why most men have difficulty lying to a woman face to face. Makanya pria tidak bisa bohong kalau ngomong dari muka ke muka. Karena dari sorot matanya, raut wajahnya, wanita langsung bisa mendeteksi. But as most women knows, lying to a man face to face is comparatively easy. Sebaliknya, kalau istrimu ngomong dari muka ke muka berbohong, Anda para pria sulit mendeteksi benar atau tidak. Artinya, kalau istrimu membohongi Anda sulit untuk mendeteksi benar atau bohong. Karena Anda integrasi sense atau otak atau saraf Anda berbeda dengan wanita. Jelas? Itulah sebabnya most men, if they are going to lie to a woman, would be far better off doing it over the phone. Jadi itu sebabnya pria kalau mau bohong lebih baik lewat telepon ngomongnya.
daripada ngomong dari muka ke muka. Karena kalau ngomong face to face, dia bisa mendeteksi dari ucapan bibir sama sorot mata Anda, udah beda. Jadi berbahagialah para wanita, Anda dikasih ilmu oleh Tuhan, keterampilan yang luar biasa. Sekarang kemampuan mendengar. Dengar para pria, women hear better than men. Wanita itu lebih baik dalam hal mendengar daripada pria. And excellent at distinguishing high-pitched sound. Wanita sangat hebat dalam mendeteksi kalau sudah mulai ada volume tinggi. Itu wanita pintar sekali. A woman brain is programmed to hear a baby cry in the night. Jadi otak wanita memang sudah diprogram oleh Tuhan untuk mendeteksi tangisan anak. Whereas a father may be amused to it and sleep on. Bapak kalau dengar anak nangis tetap tidur. Wanita mendengar anak nangis, wanita bisa membedakan nangis karena kencing, nangis karena lapar, nangis karena sakit. Bapak tidak tahu. Jadi siapa yang biasanya bangun duluan kalau bayi nangis? Ya, perempuan, berbahagialah para wanita, ya kan? Suamimu bisa tidur mendengkur, sementara engkau mendengar anak kencing. Benar enggak, Lino? Ya kan? Pak Roni benar? Ya kan? Ini contoh. If there is a kitten crying in the distance, a woman will hear it. Kalau ada anak kucing meong tengah malam, itu ibu bisa dengar. Man, however, with his superior spatial and directional skill can tell her where it is. Walaupun tidak tahu dari mana itu, tapi dia bisa mendengar. Pria bisa menolong Anda, oh ini dari arah timur. Pria bisa tahu dari arah mana kucing itu meong atau bersuara. Wanita hanya bisa dengar tapi tidak tahu dari mana. Benar atau tidak? Hebat ya, luar biasa. Ini perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kita tidak pahami dan ini menjadi biang konflik karena kita tidak paham. Ini contoh, makanya saya belajar, kalau istrimu lagi tidur, jangan berisik. Kalau Anda mendengkur tidurnya, itu istri bisa bangun. Saya tengah malam melindur, darah Yesus, dia langsung tutup mulut saya. Karena dia bisa mendengar dalam situasi tidur. Jadi bapak-bapak pahamilah, ini perbedaan yang dengan memahami perbedaan kita saling memahami. Ya kan? Ini contoh istrimu baru tidur, kemudian saudara berisik di luar. Dia tidak jadi tidur karena mendengar Anda berisik. Karena dia sensitif dengan pendengaran tadi. Jadi kalau istrimu lagi tidur jangan nangis, dia bisa mendengar tangisanmu. Male use their left brain only for listening. Pria hanya menggunakan otak kiri untuk mendengar. But female use both brain for this task. Wanita menggunakan dua sisi otaknya untuk mendengar. The female brain has the ability to separate and categorize sound and make decision about each sound. Ini yang hebatnya, saudara-saudara. Kita pria tidak punya. Wanita karena punya sinergi otak kanan dan otak kiri bagus, maka sementara mendengar, dia langsung bisa menganalisa dan dia siapkan persoalan, apa itu jawaban dari persoalan itu.
Jelas. Contohnya bagaimana? Kalau anak nangis, dia sudah siapkan. Kalau itu nangis karena lapar, dia siapin susu. Kalau dia nangis karena kencing, dia siapin pampers. Kalau dia nangis oleh kena sakit, siapin minyak angin barangkali atau minyak kayu putih. Jadi ibu sudah tahu, dia bisa menganalisa dari mendengar. Karena dua sisi otaknya tadi bekerja waktu mendengar. Kita tidak. Lewati yang ini. Pengaruh sentuhan. Pengaruh sentuhan. Ini beda juga. Seorang ahli antropologi, James Prescott, yang menjadi perintis belajar mengenai suara anak atau kenakalan anak, menemukan di dalam masyarakat, nah ini bagus sekali, yang akan jadi orang tua. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Children were rarely touched affectionately, had the highest rate of adult violence. Anak yang kurang pelukan dan sentuhan di masa kecil, waktu masa dewasanya sering jadi nakal. Jadi biasanya anak-anak yang nakal karena kurang pelukan dan sentuhan. Children brought up with affectionate care usually end up growing better, healthier, happier. Anak-anak yang waktu kecil menerima kasih sayang, sering dipeluk, sering mendengarkan I love you, sering mendengarkan kata-kata affectionate. Anak-anak itu waktu bertumbuh dewasa lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Maka jangan sungkan-sungkan memeluk anakmu. Amin. Terutama yang anak-anak yang masih kecil-kecil itu sering-sering dipeluk, sering-sering disentuh. Karena itu berdampak. Amin. Haleluya. Sudah dewasa aja kadang-kadang saya peluk Timi. Walaupun kadang-kadang dia menghindar. Saya peluk Timi dan saya masih bilang I love you. I love you. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada kebahagiaan, pertumbuhan, dan seperti bagaimana nantinya waktu anak itu menjadi dewasa. Amin. Apalagi kalau dia sudah menjadi istrimu, perempuan-perempuan yang menjadi istrimu, sering-seringlah dipeluk. Karena apa? Dengarkan baik-baik. The skin is the largest organ in the body. Saudara-saudara, kulit kita ini kalau dilepas kemudian dijejerkan, lebarnya 2 meter persegi. Di 2 meter persegi itu 2.800.000 reseptor atau 2.800.000 saraf untuk bisa mendeteksi sakit. Coba cubit. Coba cubit tanganmu, sakit enggak? Cubit kakimu, jempol kakimu, coba cubit. Sakit? Dicubit bukan disentuh. Ya kan? Coba telingamu dicubit, sakit? Coba kepalamu ditekan, sakit? 2.800.000 saraf di kulit saudara bisa mendeteksi sakit. Kemudian ini menarik, 200.000 untuk mendeteksi dingin. Tetapi ada 500.000 untuk mendeteksi sentuhan dan tekanan. Itu kulit saudara. Artinya apa? From birth, girls are dramatically more sensitive to touch. Sejak dari lahir yang namanya wanita lebih sensitif dengan sentuhan. Menarik di sini saudara. A woman's skin is at least 10 times more sensitive to touch and pressure than a man. Jadi wanita yang ada di samping saudara 10 kali lebih sensitif dengan sentuhan. Makanya wanita kalau disentuh
itu langsung mengeluarkan hormon oksitosin, hormon anti stres. Wanita yang sering disentuh, dia bisa mengurangi stresnya. Makanya suami-suami sering-seringlah menyentuh istrimu. Katakan amin. Ya kan? Amin Pak Roni. Kok amin nengok ke Ibu Rina apa maksudnya? Jadi kalau saudara ada waktu sentuh istrimu. Karena ada 500.000 saraf sentuhan dan 10 kali lebih sensitif. Pria kadang-kadang disentuh diem aja, enggak ada efek apa-apa. Wanita disentuh langsung dia ya. Apa Bu tadi bilang? Ya, langsung pasrah. Ya. Perhatikan, oxytocin is the hormone that stimulate the urge to be touched. Jadi ada hormon yang dikeluarkan ketika wanita disentuh, kemudian apa yang terjadi? It's no wonder that women with receptor that are 10 times more sensitive than men attach so much important to cuddling their men, children, and friends. Makanya ibu itu punya naluri untuk memeluk anak-anaknya. Kenapa? Karena bagi seorang ibu itu sentuhan, memeluk itu juga menghilangkan stres. Dipeluk dan memeluk untuk seorang wanita, disentuh dan menyentuh, itu sarana atau cara untuk oksitoksin tadi akhirnya diproduksi. Hormon anti stres tadi. Jelas ya? Amin. Masih ada lagi nih. A study with a psychiatric patient show that under pressure, men avoid touch and retreat into their own world. Kalau pria sedang tertekan, lagi stres, dia malah menjauhi sentuhan. Dia tidak mau. Jadi more than half of the women in the same stage, on the other hand, initiate approach to men. Not for sex, but for intimacy and touch. Artinya sama-sama dalam situasi yang stres. Pria menjauhi, wanita justru mendekati. Karena apa? Dengan sentuhan, dengan pelukan, stres berkurang. Jadi para pria, ini pelajaran. Kalau istrimu lagi stres, obatnya apa tadi? Peluk. Pelukan itu mengurangi stres. Masih mau lagi? Ini ada kalimat yang mengatakan begini. A woman quietly assume that a man will know what she want or need. Ini biang persoalan. Ini biang persoalan. Wanita berasumsi bahwa yang namanya pria itu akan tahu apa yang diingini dan dibutuhkan. Saya harus mengatakan jangan, karena ada masalah. Mengapa? Karena pria kadang-kadang tidak tahu. Men everywhere bleed. I'm supposed to be a mind reader. Saudara, inilah biang pertengkaran. Wanita mengharapkan pria bisa memahami apa yang diinginkan oleh wanita atau meresponi seperti dirinya, dan pria gagal untuk memahami itu. Pernah mendengar, Pak Roni pernah mendengar, harusnya kamu tahu apa yang ada di pikiran saya. Pernah mendengar itu? Bu Lydia pernah mengucapkan itu? Harusnya kamu tahu apa yang menjadi kesukaanku. Kenapa Bu Devi tertawa? Pernah mengucapkan itu juga. Dan pria akan menjawab hal yang sama. Saya tidak bisa membaca apa yang ada di pikiranmu. Jadi kalau ada apa-apa, bicara. Karena kita tidak bisa memahami.
Itu aja dulu. Sudah habis. Menolong enggak ini? Sangat menolong kan? Sebagian besar kita gagal memahami karena kita belum tahu ini. Saya baru tahu ya dengan membaca ini bahwa memang dari sononya kita udah beda. Ya kan? Pak Dance baru sadar. Yang bagian mana yang tadi baru sadar dari? Yang poin yang mana yang Pak Dance bilang, aduh kenapa baru sekarang? Ya? Ya mana? Semua. Lino, yang mana Lino? Yang kamu, aduh, kenapa baru sekarang saya tahu? Ya? Yang tadi harus tahu apa yang ada di pikirannya. Jadi selama ini kamu tidak tahu apa kemauannya, ya kan? Surah Faroni, yang baru, aduh, saya baru tahu sekarang. Yang mana? Sentuhan. Baru tahu bahwa wanita 10 kali lebih sensitif. Jadi yang masih single-single, cewek single kalau berdoa, Tuhan kasih saya pria yang mau memahami wanita apa adanya. Begitu doanya.